Abang Hansel sudah meninggal. Bab 466. Sebuah belati langsung menusuk di perutnya. Salah satu musuh datang lagi menyerang Hansel menjadi 2 tusukan. Satu persatu tusukannya sangatlah kuat. Tujuan mereka hanya ingin menghabisi nyawa Hansel. Hansel menggertakkan giginya dan meraih tangan orang yang menikamnya. Dia berbalik, lalu dengan cepat menarik belati yang tertusuk di perutnya. Dengan belati itu, dia langsung menikam ke musuh dengan cepat, ganas dan mematikan. Setelah membunuh musuh, Hansel hampir kehabisan semua tenaganya. Bahkan memegang belati saja, dia merasa sangat kesusahan. Hansel mencoba untuk membuka matanya lebar-lebar dan melihat bahwa semua musuh telah jatuh dan dia yang tadinya tegang menjadi rileks. Tubuhnya yang kurus bergoyang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, Hansel merasa bahwa langit dan bumi berputar dan hal-hal di depannya semua menjadi kabur. Tubuhnya sakit, kepalanya berat, anggota tubuhnya lemah. Mulutnya kering, seolah-olah dia bisa menelan napas terakhir kapan saja dan tidak akan pernah bangun. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengambil napas terakhirnya dengan mudah. Dia akan kembali untuk tumbuh bersama Rila kecil. Jadi dia harus menggertakkan giginya dan menahan semuanya. Dia ingat bahwa Rila kecil ada di belakangnya. Ya, dia akan menemani Rila kecil untuk memenuhi janjinya padanya. Hansel terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap bertahan untuk memenuhi janjinya kepada Rila kecil. Hansel menutupi perutnya yang terluka dan perlahan-lahan naik ke sisi Rila kecil sambil berbisik. Jangan takut, Rila kecil. Orang jahat telah dibunuh oleh Abang Hansel. Ada seseorang di sana. Sepertinya di sana. Dalam kebingungan, Hansel mendengar suara pengawal. Suara mereka semakin dekat, seolah-olah mereka datang kemari. Rila kecil, seseorang telah datang. Kamu akan baik-baik saja, kata Hansel berkata dengan lembut. Mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Rila kecil. Tetapi ketika dia berpikir tangannya bernoda darah dan kotor, dia menariknya kembali dengan sedih. Hansel tertawa karena ketika dia tertawa, lukanya tertarik dan senyumnya lebih jelek daripada menangis. Tetapi dia mencoba untuk tertawa dan berbicara dengan Rila. Rila kecil, Abang Hansel mungkin tidak bisa bersamamu lagi. Ketika Abang Hansel tidak berada di sekitarmu, kamu harus jadi anak yang baik dan tumbuh bahagia setiap hari. Kamu sudah mau mati, sudah sekarat, masih memikirkan orang lain. Tiba-tiba, 2 bandit yang baru saja dikalahkan oleh Hansel bangun lagi. Dan mereka datang ke arah Hansel dan Rila kecil dengan terburu nafsu. Tetapi tujuan mereka kali ini bukan Rila kecil, melainkan Hansel. Dibandingkan dengan tidak bisa menangkap Rila untuk urusan bisnis, begitu banyak saudara lelaki mereka telah dikalahkan oleh bocah bau yang masih kecil itu, yang membuat mereka merasa lebih malu. Tidak membunuh Hansel, mereka tidak akan pernah puas. Cepat temukan seseorang. Kalau tidak dapat menemukan Nona Buddha, tidak ada dari kalian yang akan tenang. Tidak jauh dari situ, terdengar langkah kaki yang cepat. Dan para bandit tahu bahwa pengawal Rila telah tiba. Para bandit itu saling memandang. Mereka berencana untuk mengambil menit terakhir, meraih Rila sebelum pengawal tiba, atau membunuh Rila dan kembali bekerja. Tapi seperti yang mereka lakukan, Hansel berbalik dan memegang kedua bandit itu hingga mati, mencegah mereka mendekati Rila kecil.
Anjing sialan, kamu sangat melindungi tuanmu. Kamu sudah mau mati. Kedua gangster itu berteriak. Satu kaki di tangan Hansel, yang lain memutar tangan Hansel. Dan mereka tidak membicarakannya lagi, langsung membawa Hansel yang sekarat dan melemparkannya ke laut. Setelah melemparkan Hansel ke laut, kedua bandit itu melompat ke laut bersama-sama, mengetahui bahwa mereka tidak punya cara untuk kabur lagi. Ketika dua pengawal Rila kecil tiba, mereka melihat adegan semua itu. Mereka ingin membantu Hansel, tapi itu sudah terlambat. Setelah Hansel terlempar ke laut, dia segera diterjang ombak. Dua pengawal menjemput Rila kecil dan segera melihatnya. Pertarungan itu sangat berantakan. Hanya Rila kecil yang tidak terluka. Rila kecil bangun berjam-jam kemudian, mengedipkan bulu matanya yang panjang sebelum perlahan membukanya. Ketika dia membuka mata, dia melihat banyak orang. Kakek, nenek, bibi, dan ayah ibunya sudah kembali. Ketika dia melihat kedua orang tuanya, Rila kecil tertawa senang, mengulurkan dua tangan kecilnya dan berkata dengan gembira, "Ayah, Rila kecil ingin dipeluk." Carson meraih Rila kecil dan berkata dengan lembut, "Ya, ayah akan menggendong bayi kecil ini." Rila kecil rindukan ayah dan ibu. Rila lupa bahwa dia marah kepada orang tuanya sebelum dia pergi tidur tadi. Kurang dari sehari setelah meninggalkan ayah dan ibunya, dia sangat merindukan mereka. Untungnya, ketika mereka tidak ada, dia telah ditemani oleh kakaknya Hansel. Rila mengangkat kepalanya dari lengan ayahnya, mengedipkan matanya yang besar dan indah, melihat sekeliling, tetapi tidak melihat kakak Hanselnya. Di masa lalu, ketika semua orang ada di sekitarnya, Abang Hansel akan berdiri diam di sudut dan menatapnya. Selama dia berteriak, Abang Hansel akan tertawa. Kemana Abang Hansel pergi hari ini? Rila kecil melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat Abang Hanselnya. Wajah merah mudanya menunjukkan kekecewaan. Arila dengan hati-hati dan menebak-nebak di dalam hatinya bahwa putrinya pasti mencari saudara lelakinya, Hansel. Selama beberapa bulan terakhir, selain waktu istirahat Rila kecil, Hansel hampir selalu di sisi Rila kecil. Seorang bocah lelaki yang tidak suka berbicara, dingin, bersikap berbeda terhadap Rila kecil. Dia mencintai Rila kecil sebagai keluarganya. Jadi Rila kecil sangat bergantung kepadanya, sehingga dia akan mencarinya di mana-mana jika tidak melihatnya sebentar saja. Ketergantungan Rila kecil pada Hansel jauh melampaui imajinasi mereka. Hari ini Hansel dilemparkan ke laut oleh musuh hanya untuk melindungi Rila kecil. Mereka telah mengirim personil pencarian dan penyelamatan yang telah mencari selama berjam-jam dan masih belum ada berita apapun. Karena terluka serius dan jatuh ke laut dengan gelombang yang menggelinding, khawatir meskipun ada 9 nyawa pun pasti akan... Seorang anak yang berpikir begitu baik sudah tidak ada. Arila hanya merasa bahwa napasnya tidak lancar dan dia merasa sangat sakit. "Bu, di mana Abang Hansel pergi? Kenapa dia tidak menemaniku di sini?" Rila kecil meratakan mulutnya dan mengatakannya dengan kecewa. Abang Hansel memberitahunya bahwa dia akan tinggal bersamanya sampai dia bangun. Dia sudah bangun, tetapi Abang Hansel tidak ada. Rila kecil merasa sedih dan sedih. "Rila, Abang Hansel Sebelum dia selesai, Arila menelan kembali kata-katanya dengan kesakitan. Bagaimana mereka bisa membuka mulut mereka dan memberitahu Rila kecil bahwa Abang Hansel telah dilemparkan ke laut dan tidak tahu di mana dia berada sekarang?
Mereka sudah mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sangat mungkin bahwa Abang Hansel telah pergi jauh, dan Rila kecil tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidupnya.